Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Saadah NIM 400141807. Di sini saya akan melaksanakan praktikum kelima, yaitu percobaan darah difokuskan pada komponen darah. Nah, tujuan pada percobaan kali ini yaitu mengidentifikasi komponen darah melalui home experiment. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum atau percobaan kali ini, yang pertama yaitu ada pipet, kemudian ada wadah bening, ada juga tusuk gigi sebagai pengaduk nanti, karena pada saat praktikum nanti harusnya dikocok. Karena saya menggunakan ini, untuk mengocoknya agak susah, maka saya menggunakan pengaduk tusuk gigi sebagai pengaduk. Kemudian untuk bahannya sendiri ada minyak, ada air, dan ada pewarna makanan berwarna merah. Nah, cara kerja pada percobaan kali ini yaitu dengan meletakkan sebanyak 1 mili 10 mili atau sebanyak 100 tetes minyak dan air di sini. Kemudian ditambahkan 2 sampai 3 tetes pewarna makanan berwarna merah, dan kemudian dikocok atau diaduk. Nah, langsung saja kita laksanakan praktikumnya. Nah, yang pertama kita akan memasukkan 10 mili minyak goreng ke dalam wadah atau setara dengan 100 tetes pipet. Yang pertama adalah minyak goreng. Ini sedikit basah. Nah, ini sudah 100 tetes. Nah, kemudian setelah 100 tetes kita berikan air juga 100 tetes. Nah, ini minyaknya sudah 100 tetes. Selanjutnya kita berikan air juga sebanyak 100 tetes. Nah, ini juga sudah 100 tetes air. Setelah ini kita berikan pewarna makanan berwarna merah sebanyak 2 sampai 3 tetes, kemudian diaduk. Nah, seperti yang dilihat pada ini merupakan yang paling atas ini, lapisan paling atas ini merupakan plasma darah. Kemudian yang buih-buih merah ini disebut dengan keping darah. Kemudian bagian tengah atau bagian pinggir di sini ini disebut dengan sel darah putih, dan bagian bawah ini disebut dengan sel darah merah. Nah, seperti yang diketahui, sel darah merah sendiri itu merupakan bisa disebut dengan juga eritrosit. Nah, eritrosit ini berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkaf. Kemudian sel darah merah ini tidak memiliki inti sel. Eritrosit atau sel darah merah ini berfungsi sebagai mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Oleh karena itu, sel darah merah ini paling banyak terdapat di dalam tubuh. Kemudian ada juga sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini memiliki bentuk yang tidak tidak tetap atau bersifat amuboid dan mempunyai inti sel yang banyak.
Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah, tetapi fungsi utama sel darah putih adalah melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Kemudian ada juga keping darah atau trombosit. Nah, bentuk trombosit atau keping darah ini beraneka ragam, seperti ada yang bulat, oval, dan memanjang. Nah, trombosit atau keping darah ini tidak berinti sel. Jumlah keping darah atau trombosit pada orang dewasa itu sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per cc. Kemudian ada juga plasma darah. Kalau plasma darah itu merupakan cairan darah yang sebagian besar terdiri atas air. Jadi kan tadi yang pada saat praktikum itu ada bagian yang tidak tercampur dengan minyak, itu bisa disebut dengan plasma darah. Nah, selain itu dalam plasma darah juga terdapat protein seperti albumin, fibrinogen, dan globulin. Kemudian zat-zat lain yang terkandung plasma darah seperti sari makanan. Nah, kemudian kita lanjut di praktikum yang kedua, yaitu penentuan golongan darah. Nah, ini menggunakan game yang pertama melalui novel media. Kita pilih quick game random patients. Nah, kemudian diproses. Nah, ada 3 pasien di sini. Cara menentukan golongan darah ini nanti dimulai saat kita mengklik atau menekan salah satu pasien ini. Kita mulai salah satu. Nah, caranya adalah dengan memasukkan jarum suntik ini ke dalam tangan pasien. Nah, kemudian memasukkan sampel darah yang sudah diambil melalui jarum suntik tadi dimasukkan ke dalam antigen A, antigen B, dan anti RH. Kemudian diaduk. Nah, setelah diaduk, terlihat bahwa antigen A tercampur dengan sampel darah, kemudian antigen B, darah menggumpal di bawah, dan anti RH menyatu dengan darah sampel. Nah, arti dari golongan darah pada pasien yang akan melakukan transfusi darah ini artinya adalah pasien memiliki golongan darah B negatif, karena yang menggumpal adalah darah yang berada di antigen B dan rhesus yang dimilikinya tidak menggumpal, sehingga bisa dikatakan bahwa pasien memiliki golongan darah B negatif. Nah, ini kita pilih B rhesus negatif. Nah, golongan darah sudah benar, kemudian kita melakukan transfusi darah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada blood bags required, yaitu sebanyak 2, sehingga jika pasien diketahui memiliki golongan darah B negatif, maka dapat ditransfusikan golongan darah B rhesus negatif dengan golongan darah kita coba B rhesus positif. Apakah bisa? Nah, tidak bisa ya, karena walaupun sama-sama memiliki golongan darah B tetapi resusnya berbeda, itu maka tidak bisa dimasukkan oleh golongan darah yang sama. Kemudian kita coba memasukkan golongan darah O atau 0 rhesus negatif, karena resus yang digunakan yang dimiliki pasien adalah resus negatif. Nah, berarti pasien memiliki dapat ditransfusikan oleh golongan darah yang beresus B negatif dan juga O atau 0 negatif.
Kemudian kita lanjut pada pasien yang kedua. Nah, ini sama dilakukan, yaitu melakukan pengambilan sampel darah dan memasukkannya ke dalam antigen A, antigen B, dan antigen rhesus. Nah, dapat dilihat pada darah yang menggumpal artinya memiliki golongan darah yang positif. Nah, di sini yang menggumpal adalah antigen A dan antigen rhesus, yang artinya pasien memiliki golongan darah A rhesus positif, maaf. Nah, kita klik A rhesus positif. Kemudian kita lanjut pada transfusi darah. Nah, untuk transfusi darah A rhesus positif ini sendiri memiliki 4 kali atau 4 pendonor darah yang bisa dimasukkan ke dalam golongan darah A positif. Yang pertamanya adalah A rhesus positif dulu. Kemudian karena A rhesus positif, maka rhesus positif ini dapat dimasuki oleh rhesus negatif. Apakah bisa? Ya, karena rhesus positif itu dapat dimasuki oleh rhesus negatif, sedangkan rhesus negatif tidak bisa dimasukkan oleh rhesus positif seperti pada golongan darah B negatif tadi. Kemudian kita lanjut, karena ini merupakan golongan darah A, bukan AB atau 0 atau O, maka hanya bisa dimasukkan oleh golongan darah yang sesamanya ataupun golongan darah 0 atau O. Nah, oke. Kemudian kita lanjut pada pasien yang terakhir. Nah, karena yang kedua tadi yang menggumpal adalah antigen A dan juga rhesusnya, maka disebut golongan darah A rhesus positif. Nah, karena yang terakhir ini merupakan darah yang menggumpal hanya terjadi pada antigen A, berarti dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki golongan darah A rhesus negatif. Oke, betul. Kemudian kita lanjut pada transfusi darah. Nah, karena sudah yang dikatakan tadi, karena A adalah rhesus negatif, maka yang bisa dimasukkan adalah yang sesamanya, atau A rhesus negatif dan juga O rhesus negatif. Nah, setelah tadi, rhesus yang didapatkan adalah 4, karena tadi ada kesalahan waktu kita mencoba untuk bisa memasukkan atau mentransfusikan darahnya. Kemudian kita masuk. Nah, di sini kita didapatkan penjelasan ya, sebelum permainan tadi bisa dibuka sebelumnya, yaitu ada materi tentang apa itu golongan darah. Coba kita buka. Nah, ini apa itu golongan darah, kemudian tipe-tipe golongan darah, ada 8 tipe golongan darah seperti antibodi A, antigen, kemudian ini tipe A rhesus negatif, kemudian ada juga tipe A rhesus positif, tipe B rhesus negatif, tipe B rhesus positif, kemudian ada AB rhesus negatif, ada AB rhesus positif, ada RH, ada 0, ada O rhesus negatif, dan juga ada O RH positif atau rhesus positif. Kemudian jika kita klik lagi,
Nah, di sini ada bagaimana kita dapat membedakan apakah darah yang dimiliki oleh setiap pasien. Sebenarnya ini bisa dibaca sebelum melakukan praktikum ya, teman-teman. Makanya kita bisa lebih paham lagi. Nah, sebenarnya sama aja karena kita sudah memulai. Nah, ini kan tadi ada tutorialnya sama ya. Kita sudah baca tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian nah, ini sudah kembali ke awalnya. Itu tadi adalah praktikum penggolongan darah menurut adanya sistem golongan darah ABO atau dengan resus. ABO dengan resus. Kemudian ada cara penggolongan darah yang kedua, yaitu dengan game juga melalui classion.com. Nah, kita buka. Nah, di sini kita diminta untuk memilih California Biology 2008, kemudian Virtual Labs, kita cari yang blue typing. Oke, nah di sini ada permasalahan ya. A member of the community needs a blood transfusion. 4 people from his neighborhood volunteer to donate their blood, but they don't know their blood types. The patient has a less common blood type, type B Rh positive or type B positive. To find out if the patient can accept blood from any of the potential donors, the doctors must type the blood of the 4 volunteers. In this investigation, you will learn how to type blood and then choose the best match or matches for the patient. Nah, kemudian kita lanjut pada praktikum penggolongan darah yang kedua, yaitu tentang ini, Virtual Labs. Member of the community needs a blood transfusion. 4 people from his neighborhood volunteer to donate their blood, but they don't know their blood types. The patient has a less common blood type, type B Rh positive or type B positive. To find out if the patient can accept blood from any of the potential donors, the doctors must type the blood. Kita klik yang ini aja. Member of the community needs a blood transfusion. 4 people from his neighborhood volunteer to donate their blood, but they don't know their blood types. The patient has a less common blood type, type B Rh positive or type B positive. To find out if the patient can accept blood from any of the potential donors, the doctors must type the blood of the 4 volunteers. In this investigation, you will learn how to type blood and then choose the best match or matches for the patient. Nah, kemudian kita Explore lanjut. the lab to learn what is available for your investigation. You must click on each item in the checklist. Once you are ready to move on, click Procedure. Oke, kita klik ini. 4 blood samples. Yes. Kemudian These are the anti-serum. samples of blood that need to be typed. Ya, kemudian ada Anti-A serum. Anti-A serum is a liquid that contains proteins called antibodies.
These antibodies bind to type A protein markers called antigens if they are present on the membranes of the red blood cells. This binding causes type A blood cells to clump together. Anti-B serum. Anti-B serum is a liquid that contains proteins called antibodies. These antibodies bind to type B protein markers called antigens if they are present on the membranes of the red blood cells. This binding causes type B blood cells to clump together. Anti-RH serum. Anti-RH serum is a liquid that contains proteins called antibodies. These antibodies bind to Rh protein markers called antigens if they are present on the membranes of the red blood cells. This binding causes blood cells with the Rh antigen to clump together. 4 disposable micropipettes. Use the disposable micropipette to transfer a drop of each blood sample from its tube to each of the wells in a blood typing slide. 4 blood typing slides. Use 1 blood typing slide for each blood sample. 12 mixing sticks. Use the mixing sticks to mix the blood with each serum. Biohazard container. Use the biohazard container to store used pieces of equipment, such as inoculating loops. The equipment will be safely disposed of once the investigation is completed. Nah, kemudian kita lanjut kepada langsung praktikum bagaimana cara menentukan golongan darah. Nah, di sini kita klik To prosedur. type blood, 3 anti-serums are used: anti-A, anti-B, and anti-RH. Before you begin your investigation, you need to understand the reaction between anti-serums and blood. Read the additional information in your lab notebook and the background information. Open the lab notebook and record your predictions. Once you have made your predictions, click the arrow to advance to step 2. Oke, kita lanjut yang pertama. Kita klik lab notebook. Nah, di sini antibody A. Berarti reaksi yang terjadi antara antibody A, antibody B, dan antibody RH. Antibody A memiliki yes, kemudian tidak memiliki. Yes. Click a micropipette to fill it with blood sample 1 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 1. Once all 3 wells are filled, click the arrow to advance to step 3. Click the anti-A serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked A. Click the anti-B serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked B. Click the anti-RH serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked RH. Once each well is filled with the correct anti-serum, click the arrow to advance to step 4. Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click slide 1 and look for any changes to the blood in all 3 wells.
Open the lab notebook and record your observations of blood sample 1. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 5. Although there are roughly 26 blood groups, the most common is the Klik. Yes. Nggak bisa. Nah, seperti itu tadi salah satu dari cara untuk melakukan penggolongan darah. Nah, selanjutnya nanti akan dilanjutkan tidak dengan di-record, karena dengan di-record pun tidak bisa record karena nggak bisa di-record. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti hasil bisa dilihat pada laporan praktikum. Nah, kemudian nah, ini tidak bisa di-record juga. Tidak bisa di-record juga untuk yang praktikum kedua untuk penggolongan darah, karena ada sedikit kesalahan yang belum bisa dibenarkan atau belum bisa diperbaiki. Nah, kemudian untuk yang praktikum yang ketiga, yaitu praktikum komponen darah, praktikum untuk mengidentifikasi kandungan darah yang dapat dilihat melalui video. Nah, kemudian dari kandungan darah ini, dari video dilakukan 4 kali atau 4 kali percobaan. Yang pertama yaitu pengendapan globulin, ada pengendapan globulin, ada pengendapan albumin, kemudian juga ada zat bukan protein dalam serum darah yang dilakukan menjadi 4 uji, yaitu uji klorida, uji fosfat, uji kalsium, uji glukosa, dan yang terakhir yaitu pigmen darah. Nah, hasil yang diperoleh dalam praktikum yaitu pada uji uji pengendapan
Pengendap globulin merupakan protein yang terdapat pada serum. Nah, globulin ini berfungsi untuk membentuk zat kekebalan atau antibodi. Nah, pada praktikum yang dilakukan pada video, setelah dilarutkan dengan aqueous, endapan masih ada yang menunjukkan bahwa globulin bersifat hidrofobik. Nah, setelah melakukan ada pengendapan albumin juga, kemudian ada zat bukan protein dalam serum darah, dapat didapatkan kesimpulan bahwa kandungan lain dari darah antara lain yang pertama yaitu protein yang terdapat di dalam plasma darah, yaitu fibrinogen, albumin, dan juga globulin. Nah, protein fibrinogen ini berperan dalam proses pembentukan darah, sedangkan protein albumin dan globulin berfungsi sebagai penentu besarnya tekanan osmosis. Kemudian ada zat bukan protein yang terdapat dalam serum darah adalah klorida, fosfat, kalsium, dan glukosa. Dan yang terakhir, pigmen yang terdapat dalam darah adalah pigmen merah eritrosit, yaitu protein terkonjugasi hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dalam darah. Nah, sekian praktikum yang dapat saya lakukan dari ketiga praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.